kasih naik ada Lius Lim. Ya, silakan Lius Lim. Oke, Lius Lim sudah turun. Kita kasih naik ada Syakiel Farzan. Oke, sudah turun juga dia. Kita kasih naik ada Shield of Faith. Oh. Shield of Faith. Artinya ini adalah tameng iman. Oke. Silakan. Shield of Faith. Nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Kristen lah Bang. Silakan Bang. Ada hal kontra apa yang mau Anda utarakan Bang? Ada yang kontra. Saya sempat mendengar statementnya Edis tentang penyaliban adalah rencana iblis. Apa betul itu? Penyaliban. Oke, coba itu kita lihat temanya di belakang sini. Saya balik dulu badan saya biar tidak ganggu. Nomor 7 ya Bang ya? Iya. Oke, silakan Bang, Abang baca nomor 7 dulu biar kita nggak salah paham, silakan. Oh iya, perbuatan iblis ya. Tapi kemarin Coba Abang baca dulu yang utuh Bang biar nggak ini. Penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Oke, baik. Ya sebenarnya itu mirip-mirip lah Bang. Perbuatan kehendak, kemudian apa lagi? Rencana, rancangan. Ya mirip-mirip lah 11-12. Gini aja biar enak. Menurut Anda nih Bang, kenapa Yesus disalibkan Bang oleh orang-orang tersebut? Nah gini, saya mengikuti ada beberapa apologet kontra ya, katanya tidak tertulis di Alkitab bahwa itu adalah rencana iblis. Saya coba buka di Matius, Bang Yedis. Mungkin gini Bang, mungkin biar kita nggak memang kalau statement nggak ada konteksnya itu memang agak-agak jadi kacau begini. Gini, Abang ngerti nggak kenapa perdebatan ini bisa muncul? iya, saya sempat ikuti Edis dengan Yusuf PI. Nah, iya, asal muasalnya itu adalah konteksnya, bingkainya itu adalah saya sedang berdebat dengan Yusuf PI. Di mana pada waktu perdebatan itu inti daripada perdebatan itu adalah iblis itu berjasa. Iya, saya paham itu. Nah, Mereka mengatakan bahwa karena jasa iblis sampai ada penyaliban. Jadi iblis dibalik semua bukan itu rencananya. Bang, bukan salah. Bang juga salah, bukan karena jasa iblis gini. Karena jasa iblis lah, maka keselamatan di dalam Kristen itu terjadi. Bukan keselamatan, saya dengar pengampunan dosa. Bang, yang debat saya, Bang. Saya yang debat, Bang. Saya yang tahu, orang yang debat saya kok. Iya. Cuman Yang gini, debat itu saya dengan Yusuf PI. Saya yang ngerti, saya yang ada dalam panggung itu. Pada waktu itu, di total itu kurang lebih memang 100.000 orang yang menonton secara live. Saya sekitar 45.000, Yusuf juga sekitar 45.000. Di total itu ya sama channel-channel yang lain yang nyiarkan itu live itu ditonton 100.000 orang, Bang. Nah, pada waktu itu isi perdebatan kami adalah begini. Apa motivasi dan siapa sebenarnya yang menginginkan supaya Yesus itu dibunuh dengan cara disalib? Coba Abang jawab dulu itu. Saya mau menjadi orang Islam dulu ya. Maksudnya bukan saya jadi orang Islam, artinya saya mau mewakili akal atau pola pikir orang Islam. Coba Anda jawab saya dulu. Kenapa Yesus ingin disalibkan oleh mereka? Enggak, ini gini saya ada baca di Alkitab ya, di Matius, sebentar.
Saya coba baca di Matius. Hmm, Matius 24. silakan. Bentar. Mana ya tadi? Nanti kalau kita nyari-nyari itu nanti lama, Bang. Apa isinya biar saya bantu? Isinya tentang sebelum Yesus diserahkan ada hari raya Paskah, bahwa dia mengatakan 2 hari lagi. Oh, oke. Ya, Apa yang mau Anda bahas? Apa yang mau Anda bahas soal hal itu? tentang Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan terjadi perayaan Paskah itu kan? iya. Maka Lalu dia menyuruh dia murid-muridnya diserahkan dan untuk disalibkan. pergi ke suatu tempat untuk menyediakan jamuan Paskah di situ, betul? Iya, iya. Oke. Sebelum kita ke sana, Bang, atau Anda ingin bacakan dulu silakan. Bentar ya. Tadi saya baca di mana ya? Harusnya Abang siapkan dulu, Bang, karena penonton ini nonton itu nggak mau Bang. Dia terjeda sedikit tuh mereka nggak mau. Saya ambil air minum nanti udah lari 5.000 orang. Gini, Bang. Yang saya maksudkan begini, supaya teman-teman tuh nyimak. Begini, Bang, ya. Abang fokus aja dulu ke sini, Bang. Abang fokus aja dulu ke sini. Saya pengen supaya Anda duduk di kursi saya dan saya jadi perwakilan orang Islam. Mau? Memang berat sih, Bang. Harus Ya, tapi kan Anda kan mewakili ingin kita. mengatakan bahwa statement saya itu salah. Nggak apa-apa. Artinya Anda ingin mencoba membenahi argumen-argumen saya. Baik, saya coba tanya kepada Anda. Kenapa orang-orang ingin menyalibkan Yesus? Apakah supaya terjadi penebusan dosa atau karena kebencian dan supaya Yesus mati dibinasakan? Karena kebencian para imam-imam besar dan orang Farisi dan orang Yahudi. Oke, berarti tidak ada satupun dari mereka yang menyalibkan Yesus dengan motivasi, supaya dosa saya ditebus lah. Ada nggak mereka yang berpikir seperti itu? Nggak ada. Oke. Berarti motivasi orang menyalibkan Yesus itu, motivasinya jahat atau baik? Motivasinya jahat. Oke, pertanyaan saya, yang jahat datang dari siapa? Memang kalau jahat jelas dari iblis. Oke, berarti siapa yang berkehendak? Siapa yang menginginkan? Siapa atau perbuatan siapakah itu penyaliban Yesus itu? Pembunuhan penyaliban Yesus itu? Tapi di sini kan Yesus sudah mengatakan. Dijawab dulu ini saja, ayat Bang. 26. Karena kalau sama orang Islam debat nggak begitu. Abang jawab dulu saja. Saya dapat di Matius Perbuatan. 26. Silakan Di baca Matius ayatnya. 26, ayat ya. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Silakan. Jadi ayat 1, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini sudah disebut disalibkan. Itu pendapat Edis gimana? Oke, itu adalah pengetahuan, Bang. Pengetahuan Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi. Saya kasih contoh, Bang. Contoh, Bang. Ya. Anda jadi seorang nabi nih. Anda nabi. Terus Anda disingkapkan sebuah penglihatan oleh Tuhan. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah 2 hari lagi Anda akan dibunuh oleh kadrun misalnya begitu. Karena Anda memberitakan Injil. Pertanyaan saya, yang disingkapkan kepada Anda itu pengetahuan daripada Tuhan tentang apa yang akan terjadi, atau itu adalah Tuhan sendiri yang bikin begitu? Bahwa Tuhan bikin nanti Anda akan dibunuh, bahwa Tuhan akan menggerakkan kadrun untuk membunuh Anda. Artinya dalangnya itu adalah Tuhan. Kalau di sini kan Bang Edis, dia Bukan, Bang, jangan ke situ dulu. Tenang dulu, Bang. Jangan ke situ dulu. Begini, saya supaya Anda bisa mengerti apa yang dimaksud Alkitab. Begini. Saya ulangi satu kali lagi, tolong Anda nyimak, jangan ke Alkitab dulu. Anda seorang nabi, Anda dikasih tahu oleh Tuhan. Ketahuilah wahai Shield, karena Anda memberitakan Injil, 2 hari lagi
sekelompok orang akan datang dan membunuh Anda. Dan Anda akan mati di situ. Nah, pertanyaan saya, yang disingkapkan kepada Anda itu adalah pengetahuan Tuhan tentang apa yang akan terjadi, atau Tuhan sendiri di situ yang buat itu terjadi? Artinya, Tuhan sendirilah dalang daripada pembunuhan terhadap Anda. Maksudnya di sini kan Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia Bang, akan jangan dia dibilang jangan ke Tuhan Yesus dulu kok. Abang nggak ngerti-ngerti, capek saya bang ngomongnya kalau begini bang. Enggak, ini maksud ayat ini kan, Dis. Dia kan menyampaikan ke murid-muridnya bahwa 2 hari lagi akan diserahkan. Jadi dia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi maksud saya, ini saya tanya ke Edis, Yesus sudah menyampaikan bahwa dia akan diserahkan dan disalibkan 2 hari lagi. Berarti kan sebelum penyaliban sudah disampaikan bahwa dia akan disalibkan. Itu maksud saya. Jadi saya bertanya itu ke Edis tentang pendapat Edis. Oke, itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Iya. Oke, pertanyaannya bukan itu bang yang didebatin sama Yusuf PI bang. Bukan pengetahuan tentang masa depan Ya. itu. Saya tanya Yang ke Edis. diperdebatkan adalah, bang dengarkan dulu bang. Yang diperdebatkan adalah siapa dalang daripada penyaliban Yesus. Yang ingin Memang supaya iblis. Yesus disalibkan itu siapa? Memang iblis, rencana iblis itu, keinginan Ah, iblis. terus kenapa Anda datang ke sini bantah-bantah saya bang? Enggak. Saya bukan bantah. Saya coba mau menanyakan ke Edis, pengertian Edis tentang sebenarnya Yesus sudah tahu 2 hari sebelumnya dia akan disalibkan. Masa orang Kristen nggak tahu itu bang? Yang dibahas di dalam perdebatan dengan Yusuf PI bukan itu bang. Yang dibahas adalah siapa, kehendak siapa itu supaya Yesus itu dibunuh, disalibkan seperti itu. Rencana siapa, rancangan siapa itu. Ya, saya paham maksud Edis TV itu menyampaikan ke Ustadz Yusuf PI. Saya paham itu keinginan iblis. Oke, lalu apa salahnya kalau begitu dengan statement nomor 5? Nomor Kejahatan 6? kan dari iblis. Nomor berapa? Nomor berapa? Sebentar. Semua nomor kejahatan 7. kan dari iblis. Gimana, Dis? Oke, siapa yang menginginkan supaya Yesus dibunuh, disalibkan? Kalau keinginan sih untuk membunuh Yesus itu imam-imam Farisi dan orang Yahudi. Ya, siapa di balik mereka? Nah, di balik mereka itu iblis. Ya sudah, selesai sudah ya. Oke, saya turunkan dulu. Baik bang, terima kasih bang. Nampaknya orang-orang ini nggak paham ini, kayak pura-pura nggak paham atau nggak paham. Gimana? Tolonglah teman-teman ya, IQ gorilanya bom-bom tuh jangan dibawa-bawa lah ya. IQ gorilanya Rudy juga jangan dibawa-bawa. Rancangan yang dirancang oleh Bapak itu adalah keselamatan. Ia tidak merancangkan pembunuhan itu. Gimana sih? Ia merencanakan keselamatan, merancangkan yang baik. Begitu loh. Makanya rancangan Bapa di surga menunggang balikkan rancangan iblis. Rancangan iblis adalah untuk membinasakan dan menyalibkan Yesus. Rancangan Bapa di surga adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Membangkitkan dengan menyalibkan itu sesuatu kontradiksi loh. Masa Anda katakan sama itu gimana sih? Iblis ingin membinasakan, orang-orang Farisi ingin membinasakan. Bapa di surga membangkitkan. Jadi dua sesuatu yang kontra sebenarnya malahan. Nah, tetapi bagaimana bang dengan Yesaya 53? Ia berkehendak, ia berkenan meremukkan dia dengan kesakitan, ganjaran, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagaimana dengan ayat itu? Makanya Anda harus ngerti ayat yang berbicara soal umum dengan khusus.
Begitu ya teman-teman ya. Jadi Anda harus ngerti umumnya bagaimana, detailnya bagaimana. Karena yang saya perdebatkan dengan Yusuf PI itu perkara yang detail, bukan perkara yang umum. Seperti itu ya. Itu udah kita bahas berkali-kali ya. Dan terus menerus. Tapi ya... Joy Kimin. Silakan Joy Kimin.